Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Malia, NPM 2107051026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memori internal dan eksternal. Memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. 2. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Memori utama atau main memory. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau bit. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Koreksi error. Untuk mengadakan koreksi kesalahan data yang disimpan diperlukan dua mekanisme, yaitu mekanisme pendeteksian kesalahan dan mekanisme perbaikan kesalahan. Organisasi DRAM tingkat lanjut. Yang pertama, EDRAM, Enhanced DRAM. Yang kedua, CD DRAM, Chance DRAM. Yang ketiga, SDRAM, Synchronous DRAM. Yang keempat, RDRAM, Rambus DRAM. Yang kelima, RAM-Link. Jenis-jenis memori internal. Yang pertama, ROM, Read-Only Memory, adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Yang kedua, RAM, Random Access Memory, merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis-jenis RAM. Yang pertama, DRAM, Dynamic Random Access Memory. Yang kedua, SRAM, Static Random Access Memory. Yang ketiga, EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. Yang keempat, FPM-RAM, Fast Page Mode RAM. Yang kelima, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang keenam, RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. B. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contoh hard disk, floppy disk. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Berbagai jenis memori eksternal. Yang pertama, berdasarkan jenis akses data. Berdasarkan jenis aksesnya, memori eksternal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu DASD, Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contoh, yang pertama, magnetic, floppy disk, hard disk. Yang kedua, removable hard disk, zip disk, flash disk. Yang ketiga, optical disk. B. SASD, Sequential Access Storage Device, akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. Berdasarkan karakteristik bahan, pembuatannya, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. A. Push-card card atau kartu berlubang merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui push-card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. B. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contoh floppy dan hard disk. C. Optical disk terbuat dari bahan optik seperti dari resin, polikarbonat, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contoh CD dan DVD. D. Magnetic tape, sedangkan
magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Media penyimpanan data eksternal. Yang pertama, disk magnetik adalah DSD pertama yang terbuat dari industri komputer. Penyimpanan magnetik merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Yang kedua, RAID adalah teknologi penyimpanan data yang menggabungkan beberapa komponen disk drive ke dalam sebuah unit logis untuk tujuan redundansi data dan peningkatan kinerja. Yang ketiga, memori optik merupakan perangkat keras penyimpanan data yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat relatif seperti aluminium. Yang keempat, pita magnetik. Pita magnetik adalah bahan antara setoran sekunder yang biasa digunakan terutamanya untuk menyimpan data yang besar bilangan dalam tertib julukan yang telah ditetapkan.